Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, dimanapun kalian berada, ibu harapkan kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Karena ini adalah pertemuan pertama kita, oleh karena itu izinkan saya untuk memperkenalkan diri dulu ya. Nama saya Indah Yuliana Rahman, kalian boleh panggil saya Ibu Indah. Saya mahasiswa bimbingan dan konseling IKIP Siliwangi Cimahi, asal saya dari Rengas Dengklok. Walaupun pembelajaran akan dilakukan secara online, akan tetapi ibu harapkan itu tidak mengurangi rasa semangat kalian dalam mengikuti kelas ini. Nah anak-anak, untuk pertemuan pertama ini, ibu akan membahas dulu apa sih bimbingan dan konseling itu, karena pada umumnya peserta didik hanya mengetahui guru BK saja, tapi tidak mengetahui bahwa bimbingan konseling itu apa dan apa tugas guru BK. Saya pernah menanyakan kepada salah satu siswa, apa sih guru BK itu? Dan dia jawab, guru BK itu galak bu, tukang ngehukum, tukang ngerazia, bahkan katanya polisi sekolah. Nah, hal tersebut salah ya anak-anak, karena bimbingan dan konseling adalah suatu proses pemberian bantuan secara langsung maupun tidak langsung untuk mengembangkan potensi yang peserta didik miliki dan mencapai perkembangan secara optimal serta membantu mengentaskan permasalahan yang peserta didik miliki. Nah, tujuan bimbingan dan konseling itu apa sih, Bu? Jadi, tujuan bimbingan dan konseling itu untuk mengoptimalkan peserta didik mencapai perkembangan baik aspek sosial, pribadi, belajar maupun karir. Kemudian, apa sih fungsi bimbingan dan konseling? Yang pertama ada pemahaman. Fungsi pemahaman ini diberikan kepada peserta didik agar peserta didik mampu memahami dirinya sendiri, memahami lingkungannya, serta memahami permasalahan yang ada dalam dirinya. Yang kedua, ada aspek pencegahan. Melalui bimbingan, komunikasi, serta informasi, kita dapat mencegah hal-hal yang akan mengganggu perkembangan peserta didik, mulai dari aspek sosialnya, pribadinya, belajarnya, dan karir. Dan yang ketiga, ada pengentasan atau pemecahan masalah. Jadi, bagi kalian yang memiliki masalah dari aspek sosial, pribadi, belajar, karir, datanglah ke guru BK. Kita akan sama-sama menyelesaikan atau mengentaskan permasalahan tersebut. Dan yang keempat, ada fungsi pengembangan, baik berupa dorongan, motivasi, serta arahan yang diberikan guru BK kepada peserta didik agar peserta didik mampu mengembangkan potensi yang ada di dalam dirinya. Nah, tadi saya selalu menyebutkan pribadi, sosial, belajar, karir. Apa sih aspek-aspek itu? Kenapa aspek-aspek itu selalu dilibatkan dalam bimbingan dan konseling? Karena itu merupakan bidang layanan bimbingan dan konseling. Jadi, bidang layanan dalam bimbingan dan konseling itu ada 4. Yang pertama, pribadi. Pribadi ini meliputi diri kita sendiri. Terkadang teman-teman sampai sekarang masih banyak yang belum tahu diri kita itu siapa, bagaimana sih diri kita, kemudian apa sih kekurangan kita, apa sih kelebihan kita, serta bagaimana cara kita untuk meluapkan emosi. Itu termasuk ke dalam bidang layanan pribadi. Yang kedua, ada bidang layanan sosial. Tipe masing-masing orang itu berbeda-beda. Ada yang ekstrovert, terbuka, atau ada yang introvert, tertutup. Kemudian ada yang mudah bergaul dan ada yang sulit untuk bergaul. Ketika kita memiliki permasalahan sosial, lingkungan, pertemanan, berarti kalian sedang bermasalah dalam bidang sosial. Nah, yang ketiga ada layanan bidang belajar. Kalian pasti masih banyak yang bingung bagaimana sih cara belajar yang baik, kemudian bagaimana sih mengatur waktu untuk belajar, dan gaya belajar apa sih yang cocok dengan kalian. Nah, kalian bisa dapatkan di bidang layanan belajar ini. Nah, yang terakhir ada bidang layanan karir. Jadi, bidang layanan karir ini membantu kalian atau para peserta didik untuk mengoptimalkan potensi dirinya. Jadi, buat kalian yang masih bingung dengan minat serta bakat yang kalian miliki, kemudian pemilihan ekstrakurikuler, dan khususnya kelas 9, pemilihan sekolahan lanjutan, kalian bisa mendapatkan bimbingan layanan karir ini. Nah, sekarang kalian sudah tahu kan
Apa tugas serta fungsi dari guru BK? Jadi, Ibu harapkan stigma tentang guru BK itu galak, polisi sekolah, tukang razia, tukang rumput, buang stigma itu karena BK adalah sahabat siswa. Nah, untuk kalian yang pengen curhat, kemudian kebingungan, khususnya untuk kelas 9, merasa kebingungan untuk memilih sekolah lanjutan atau ingin sharing-sharing, kalian boleh menghubungi kontak ibu di sini ya. Terima kasih sudah menyimak video ini dengan baik. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.